Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1101 Suasana yang mengerikan. Pedang ganda itu tiada tandingannya, begitu ia menyabet, cahaya keemasannya memunculkan pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyerang ke arah dada Dimas Wu. Seluruh anggota keluarga Dao terbelalak dengan tatapan penuh harap. Semua berharap pedang itu akan menusuk dada Dimas Wu. Dimas Wu tentu bisa merasakan kekuatan pedang ganda itu, ia tampak terkejut. Cakar naga yang dikeluarkannya tadi sangat kuat, tapi dengan mudah dikalahkan pedang itu. Bisa dibilang, senjata mutakhir John Dao tak bisa diremehkan. Dimas Wu tak boleh meremehkannya lagi. Seberkas cahaya hitam berkelebat di matanya, tubuhnya dipenuhi kekuatan yang mengerikan, dan detik berikutnya, ia mengepalkan tangannya dan mengayunkan tinjunya. Buk! Kedua tinju Dimas Wu bagaikan palu, saat ia melesat menembus langit, kilat dan petir bergemuruh, awan menjadi gelap, angin menderu, terdapat energi yang sangat besar di kepalan tinju Dimas Wu. Kedua tinjunya terarah ke pedang John Dao. Buk! Pedang John Dao bertumbukan dengan kedua tinju Dimas Wu, menimbulkan suara nyaring. Buk! Muncul gelombang cahaya dari tumbukan kedua kekuatan itu, yang dengan cepat menyapu ke segala peluru. Ah! Gelombang cahaya itu sangat mematikan, tempat manapun yang dilaluinya, rumput tak bisa tumbuh, udara panas mendidih, angin dan awan menjadi kacau, bahkan para anggota keluarga Dao yang menonton pertarungan ini di kejauhan pun, terkena gelombang cahaya ini dan kulit mereka serasa teriris oleh pedang, membuat mereka mengerang kesakitan. Suasana menjadi kacau. Saat kedua tinju Dimas Wu menyentuh pedang ganda John Dao, energi pedang itu menjalar dari kepalan tinjunya, ke lengannya, ke sekujur tubuh Dimas Wu. Rasa sakitnya membuat Dimas Wu mengernyit, dan tubuhnya terpental ke langit bagaikan bola meriam yang ditembakkan. Dalam hati, Dimas Wu juga merasa gentar. Setelah membuka segel itu, serangan John Dao menjadi sangat kuat. Teknik pedangnya sangat aneh dan misterius, dan sangat kuat hingga Dimas Wu tak dapat menangkisnya. Pedang gandanya seolah mengandung segala jenis kekuatan yang ada di dunia, sangat kuat dan mengerikan. Setelah terpental beberapa saat, barulah Dimas Wu berhasil menyeimbangkan diri dan kembali berdiri tegak di angkasa. Tapi, John Dao tak memberinya kesempatan bahkan untuk menarik nafas. Lah segera menggenggam pedang di tangannya dan terbang ke arah Dimas Wu. Sap sap sap. Kecepatan terbang John Dao sangat cepat, selama terbang, ia juga terus mengibaskan pedangnya. Setiap kali ia mengibaskannya, muncul badai pedang yang mengerikan, yang seolah bisa menghancurkan seluruh dunia. Saking inginnya membunuh Dimas Wu, John Dao mengerahkan segenap kekuatannya. Segera, di seluruh penjuru terdengar suara berderak, keempat penjuru dipenuhi oleh kekuatan yang sangat menghancurkan. Dimas Wu bisa merasakan kekuatan yang sangat menghancurkan di sekelilingnya sedang merangsek ke arahnya dengan ganas. Lah pun menatap John Dao dengan kekuatan iblis. Lah tahu, mata iblisnya akan melemah karena lawannya sangat kuat. Karena tingkat kultivasi lawan sangat tinggi, kemampuan spiritualnya juga sangat hebat dan tak bisa ditembus, maka akan sangat sulit bagi mata iblisnya untuk menemukan kesempatan untuk masuk. Saat ini, mata John Dao memerah, penuh keinginan untuk membunuhnya. Lah sangat kuat dan pikirannya tak tergoyahkan, kekuatan iblis Dimas Wu sama sekali tak mempengaruhinya. Sudah kubilang, hari ini, kau akan mati. John Dao menggertakkan giginya, pedang di tangannya tak henti-hentinya menyabet. Dari pedang panjang itu, muncul siluman serigala berwarna merah, melilit tubuh John Dao, seolah hendak melebur dengan tubuhnya. Semua yang berada di sana bisa merasakan dunia menjadi kacau, angin menderu, udara dipenuhi energi pedang yang mempengaruhi tubuh semua orang. Darah mereka membuncah, jantung mereka berdegup kencang, dan tubuh mereka serasa akan meledak. Raungan serigala. John Dao kembali berseru.
Tangannya yang memegang pedang bergerak semakin cepat, dan muncul sebuah cakar serigala yang mengerikan, hendak mencabik-cabik Dimas Wu. Buk buk buk. Dimas Wu diserang oleh cakar serigala itu dan dikepung oleh energi pedang. La berdiri diam, perlahan memejamkan matanya, mengosongkan pikirannya, lalu memasuki tingkat meditasi. Perlahan, tubuhnya mengeluarkan kekuatan Heaven Demon yang mengerikan. Saat ini, cakar serigala itu mencengkeram Dimas Wu dengan ganas, tapi terjadi hal yang janggal. Saat mendekati tubuh Dimas Wu, cakar serigala itu tiba-tiba terjerat, dan kekuatan Heaven Demon Dimas Wu semakin lama semakin menguat. Cahaya pedang, energi pedang, maupun cakar serigala itu tak dapat menyentuh tubuh Dimas Wu. Saat mendekatinya, mereka lenyap begitu sap. Keluarga Dao yang melihat kejadian ini terbelalak dan tampak kecewa. Lagi-lagi, Dimas Wu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ia berhasil menangkis cakar serigala John Dao. Dan auranya tampak sangat kuat dan misterius. Tapi, meskipun kecewa, mereka belum kehilangan harapan. Mereka masih percaya akan kemampuan John Dao. Mereka semua berharap John Dao akan kembali menunjukkan kekuatannya dan mengeluarkan serangan yang lebih mematikan. John Dao terus mengayunkan pedangnya, tapi tak peduli secepat dan sekuat apapun ia mengayunkannya, pedang itu tetap tak bisa menembus lapisan pertahanan diri Dimas Wu. Ini membuat John Dao terkejut dan merasa semakin geram. Dengan mata memerah, ia melangkah maju dan terus menyabetkan pedangnya ke arah Dimas Wu. Seluruh anggota keluarga Dao bersorak-sorai mengeluhkan John Dao. Hah! Tiba-tiba, Dimas Wu membuka matanya dan berseru. Tiba-tiba, ribuan pedang yang mengepung Dimas Wu meledak, energi pedang menyapu ke segala penjuru, menghancurkan segala benda di sekelilingnya. Para anggota keluarga Dao yang berada cukup dekat dan tak terlalu kuat, langsung mati terkena ledakan energi pedang itu. Beberapa orang yang lebih kuat mampu menghindar, tapi juga terluka parah. Setelah menghancurkan pedang John Dao yang mengepungnya, Dimas Wu meraung dan terbang ke angkasa, lalu mendarat di hadapan John Dao. Bola matanya yang hitam pekat menatap John Dao lekat-lekat, ia hendak mengendalikan pikiran John Dao saat ia lengah. John Dao segera menyadarinya. La tak menghindari tatapan Dimas Wu, sebaliknya balas menatapnya lekat-lekat dan berkata, mata iblismu takkan bisa mengendalikanku. Saat mengatakannya, sejenak matanya tampak membara, dipenuhi siluman serigala, ia melawan mata iblis yang dipancarkan Dimas Wu. Kekuatan John Dao dan pedangnya jauh lebih kuat dibandingkan seniman bela diri tingkat 7. Setelah bertahun-tahun berlatih, ia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. La bahkan tak takut pada mata iblis Dimas Wu. Tadi siang, putramu berhasil kukendalikan dengan mata iblisku dan akhirnya mati di tanganku. Takdirmu juga akan sama. Dimas Wu semakin memancarkan kekuatannya, menatap John Dao. Suaranya yang dingin mengandung mantra yang kuat, memasuki telinga John Dao dan menembus jiwanya. Di saat yang sama, mata iblisnya menatap John Dao lekat-lekat, merasukinya. Tidak, kaulah yang akan mati. Raung John Dao. Tiba-tiba kekuatannya membuncah. Lalu ia melangkah menghampiri Dimas Wu. Saat ini, mereka menggunakan kekuatan yang sangat dahsyat untuk saling menekan satu sama lain. Sambil mengerahkan kekuatannya untuk menyerang Dimas Wu, John Dao juga berusaha memperkuat pikirannya agar tak tergoyahkan dan tak dapat ditembus. Meskipun kekuatanmu telah mencapai tingkat 7, kau tak ada apa-apanya bagiku. Apa yang bisa kau gunakan untuk membunuhku? Terimalah takdirmu, cepat atau lambat, kau akan mati di tanganku. Dimas Wu melangkah maju mendekati John Dao. Energi yang dilepaskan Dimas Wu dan John Dao terus bertumbukan di udara, menimbulkan suara gemuruh yang nyaring, pusaran energi mengelilingi mereka dan membumbung ke langit. Kau kira kau bisa mengendalikanku seperti ini? Jangan harap. John Dao semakin memperkuat pertahanannya. Siluman serigala di matanya berusaha melawan mata iblis Dimas Wu. Saat ini, ia bagaikan pimpinan rombongan serigala, yang terkuat di antara mereka dan sangat mengerikan.
Para anggota keluarga Dao mundur semakin jauh, saat merasakan kekuatan yang terpancar dari tubuh John Dao, wajah mereka kembali berbinar. Mereka sangat yakin John Dao bahkan bisa mengalahkan seniman bela diri tingkat 8, maka menghadapi Dimas Wu bukanlah masalah. Cepat atau lambat, ia pasti akan dikalahkan oleh John Dao. Dimas Wu menghentikan langkahnya. Matanya merah membara, berubah menjadi api sihir. Api sihir yang kuat keluar dari matanya dan berubah menjadi dewa iblis yang semakin lama semakin membesar, api membara di sekujur tubuhnya. Dengan dewa iblis api itu, sosok Dimas Wu tampak semakin kuat dan tak terkalahkan. John Dao juga menghentikan langkahnya, ia memicingkan mata, dan cahaya merah keluar dari matanya. Energi yang kuat keluar dari tubuhnya, merangsek ke udara, membuat angin berdesing dan menimbulkan gelombang udara. Langit dan bumi berguncang hebat, ribuan jenis kekuatan sihir menghampiri pedang John Dao, seolah menerima panggilan. Tiba-tiba, dengan energi langit dan bumi, pedang John Dao berubah menjadi pedang iblis sepanjang 100 meter. Lalu John Dao segera mengangkat pedang sepanjang 100 meter itu dan menghujamkannya ke arah Dimas Wu. Pedang itu sangat mematikan, gerakannya juga sangat cepat. John Dao menyerang duluan, hendak menghancurkan Dimas Wu sebelum ia sempat mengerahkan kekuatannya. Gruduk. Begitu pedang 100 meter itu terhunus, energi langit dan bumi menyerang Dimas Wu. Dengan cepat, Dimas Wu memancarkan auranya, kedua tangannya terjulur ke depan. Mendorong dewa iblis api itu ke arah pedang John Dao. Saat pedang 100 meter dan dewa iblis api itu bertumbukan, terjadi ledakan hebat. Semuanya hancur berkeping-keping, kekuatan pedang itu dan dewa iblis api itu benar-benar berimbang. Keduanya sangat kuat dan mengerikan. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.